Pernahkah kalian menyadari bahwa hampir semua cerita yang kita tonton atau baca selalu punya pola yang mirip? Ada pahlawan dan penjahat, si kaya dan si miskin, terang dan gelap. Nah, ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah bagian dari teori strukturalisme yang dikembangkan oleh Claude Lévi-Strauss. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memahami dunia melalui pola-pola yang berulang dalam cerita dan mitos. Claude Lévi-Strauss adalah seorang antropolog asal Prancis yang mempelajari mitos dan cerita rakyat dari berbagai budaya. Ia menemukan bahwa hampir semua cerita dibangun dengan oposisi biner, yaitu dua konsep yang berlawanan. Misalnya, dalam dongeng si kancil dan buaya, kancil melambangkan kecerdikan, sedangkan buaya melambangkan kekuatan yang mudah tertipu. Oposisi seperti ini muncul di hampir semua cerita di dunia dan mitologi Yunani hingga film-film Hollywood. Misalnya, dalam mitologi Yunani, kita sering melihat pertentangan antara dewa dan manusia, atau antara pahlawan dan monster. Dalam kisah Hercules, ia harus menghadapi berbagai tantangan yang mewakili sifat-sifat manusia, seperti keserakahan, kemarahan, dan ketakutan. Di sisi lain, dalam kisah Mahabharata dari India, ada pertentangan besar antara Pandawa dan Kurawa, yang melambangkan perang antara kebaikan dan keburukan. Bukan cuma dalam dongeng dan mitologi, oposisi biner juga ada dalam film dan media modern. Contohnya dalam film Star Wars, ada terang versus gelap, Jedi versus Sith. Dalam trilogi The Dark Knight, Batman mewakili keadilan yang penuh prinsip, sedangkan Joker mewakili kekacauan dan anarki. Bahkan dalam serial TV seperti Game of Thrones, kita bisa melihat berbagai bentuk pertentangan antara keluarga, ambisi, dan moralitas. Di berita, kita sering melihat kisah penjahat versus korban, atau kekacauan versus ketertiban. Berita seringkali membangun narasi di mana ada konflik yang jelas antara dua pihak. Ini bukan hanya karena media ingin menjadikan informasi, tetapi juga karena oposisi biner adalah cara paling mudah bagi manusia untuk memahami dunia. Kenapa sih semua cerita selalu pakai pola ini? Ya karena otak manusia lebih mudah memahami dunia dengan menyederhanakannya dalam bentuk perbandingan. Kita cenderung melihat dunia dalam hitam dan putih, baik dan buruk, padahal kenyataannya seringkali lebih kompleks. Misalnya, di dunia nyata, tidak semua orang yang kita anggap jahat benar-benar jahat, dan tidak semua orang baik selalu melakukan hal yang benar. Namun, dalam film dan media, struktur oposisi biner sering digunakan untuk membuat cerita lebih dramatis dan mudah dipahami oleh penonton. Kita lebih mudah merasa terhubung dengan karakter yang berada di sisi baik, dan lebih mudah membenci karakter yang diatur sebagai jahat. Selain menciptakan konflik dalam cerita, oposisi biner juga digunakan untuk menyampaikan ideologi atau nilai-nilai budaya. Misalnya, dalam film superhero seperti Marvel, karakter baik selalu menang, menegaskan bahwa keadilan akan selalu menang atas kejahatan. Ini secara tidak langsung membentuk cara kita memandang dunia. Di sisi lain, media juga bisa menggunakan oposisi biner untuk memperkuat stereotip atau membentuk opini publik. Misalnya, dalam film atau berita, seringkali ada penggambaran tertentu tentang kelompok sosial tertentu yang diperlihatkan dalam konflik oposisi yang disederhanakan. Ini bisa mempengaruhi cara kita melihat dunia dan memahami perbedaan di sekitar kita. Selain dalam film dan cerita, teori oposisi biner juga diterapkan dalam berita dan iklan. Berita seringkali menyajikan konflik antar politisi, antara negara, atau antara individu yang berbeda pandangan. Misalnya, kita sering melihat berita yang menggambarkan konflik antara pemerintah versus oposisi, atau progresif versus konservatif. Di dunia iklan, oposisi biner juga sering digunakan untuk menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan produk. Misalnya, iklan pasta gigi menunjukkan gigi yang kotor sebelum pemakaian, lalu bersih dan bersinar setelah pemakaiannya. Ini adalah cara sederhana namun efektif untuk meyakinkan penonton tentang manfaat suatu produk. Jadi, teori strukturalisme Claude Lévi-Strauss membantu kita memahami bagaimana cerita disusun, baik dalam mitos kuno maupun media modern. Dengan memahami ini, kita bisa lebih kritis dalam mengkonsumsi media dan melihat bahwa dunia sebenarnya tidak selalu hanya hitam dan putih. Oposisi biner juga membantu kita memahami dunia, tetapi kita juga harus ingat bahwa kenyataannya sering lebih kompleks daripada yang disajikan dalam berita. Sekarang, kalian bisa melihat pola ini dalam film atau berita yang kalian konsumsi. Coba perhatikan film atau acara TV favorit kalian, dan lihat apakah ada pola oposisi biner di dalamnya. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Anjay.